Baik, sebelum kita bicara tentang ini, ya, Anda harus terima dulu segala resiko. Itu kunci supaya utang ente berhenti di situ, tidak bertambah besar. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang ente bakalan bertambah besar. Dan tidak ada orang yang siap dengan resiko, dia bakalan susah. Nggak bakal. Nih lihat kejadian ini. Begitu dia ngadu sama emaknya bilang begini, emak sih sebenarnya udah tahu kamu ngejaminin rumah emak. Iya mak. Ya udah, karena mah lu bawa aja baju lu seadanya, lu keluar ya. Ntar utang mah yang beresin, tapi kamu udah gak usah lagi jadi bininya, lakinya anak emak. Itu kan resiko tuh. Persoalannya ente gak siap menerima keadaan itu. Bukan persoalan hilang rumah tangga. Enggak. Persoalannya kita gak siap ngadepin resiko. Itu dia. Ketika kita bisa menyiapkan diri di titik nol, resikonya begini, ya udah, insya Allah begitu kejadian ente di penjara, maafin muskilah. Ketika kemudian diketahui bahwa di PHK jadi mantu, maafin muskilah. Tapi pasang di hati ini, message-nya udah ketemu, penyebabnya udah ketahuan, perubahan akan dilakukan, jalan. Nanti bakalan terjadi peristiwa di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya nih Ka'bah nih, ente tawaf nih. Ente di tengah, mertua tangan kanan, bini tangan kiri. Terus sambil tawaf, kita minta maaf sama emak. Maaf ya emak, tahun kemarin rumah emak sempat hilang. Ya mantu emak juga minta maaf. Tuh, cakep kan? Keadaan udah berubah. Tapi kalau ente nggak nerima ini keadaan ini, maka tahun depan tidak akan terjadi tawaf di Baitullah. Terus sambil tawaf di putaran yang kedua, emak ngomong gini ke kita, makasih mantu ya, di depan Allah Subhanahu wa taala punya Ka'bah, emak ngucap terima kasih. Rumah emak yang kemarin hilang udah diganti sama yang lebih baik. Tuh dia. Saya punya pengalaman sedikit waktu utang. Saya kumpulin tetangga-tetangga saya kanan kiri di kampung Ketapang. Terus kemudian saya bilang sama tetangga-tetangga saya kumpulin saudara-saudara semua, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudara, sesepuh kampung Ketapang. Saya minta didoain karena saya lagi banyak utangnya, ya Allah, minta didoain. Saya ngomong sama tetangga saya, bukan dalam bahasa curhat, tapi bahasa minta doa, beda kan. Lalu kemudian ada seorang yang nagih utang kepada saya. Dia bawa tentara, datangnya ke ketua RW dulu. Pak RW, tahu nggak Yusuf Mansur tuh punya utang sama kita? Pak RW bilang tahu. Oh, udah tahu. Ya tahu dong, dikasih tahu sama si Yusuf. Bapak untung Pak, Bapak didoain sama Yusuf Mansur tuh. Ah, didoain? Iya. Tuh, si Pak RW cerita, kita dikumpulin untuk mendoakan orang-orang yang Yusuf Mansur itu pada punya utang. Oh, saya didoain sama dia. Iya Pak, didoain. Terus Bapak datang kemari mau apa? Mau marahin dia. Pak, jangan marahin, dia mau orang doain Bapak tuh setiap hari. Pulang dah tuh tentara, pulang dah tuh orang. Kalau ente bilang, ya jangan sampai bini saya tahu. Coba bayangin ya, ada orang datang bilang sama Yusuf Mansur, Ustaz, saya nggak pengen bini saya tahu. Lu kan orang gila namanya. Yusuf Mansur yang nggak kenal sama lu pada bercerita sama aneh. Bini ente yang serumah, bini ente nggak sampai tahu, namanya nggak siap nerima resiko. Hajar dulu tuh, bang. Maaf ya ma, saya udah punya. Bu, maaf ya bu. Tetangga, udah. Kalau resikonya udah ketemu, maka urusan nyari sebabnya, urusan nyari pesan Allah apa, urusan sebabnya apa, perubahannya. Ente nggak siap pada di sini. Rumah disita. Ya udah, bilang sama Allah, ya Rob, maafin saya. Selama saya berumah-rumah di sini, saya nggak sholat, nggak ada tahajudnya. Ini rumah nggak pernah di ngajiin. Sekarang kau ambil dengan cara engkau membebankanku hutang, ya Allah. Ya udah, kasih. Habis itu ente ngontrak. Ente ngontrak mulai dari nol. Tahun depan kau beli lagi tuh rumah. Kita akan lanjut dengan dia. Kita bahas nih pesannya Allah apa, sebabnya bagaimana, terus perubahannya seperti apa. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya semua ada sebab dan akibat. Utang itu bisa jadi dua, bisa jadi ujian dari Allah. Kan ada orang yang ketibanan utang nih.
Dia nggak berbuat tapi orang lain berbuat, lalu dia ketibanan. Bisa jadi itu ujian. Tapi buat sebagian yang lain bisa jadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada Allah di balik itu semua. Don't worry, nggak usah khawatir. Nih, kita belajar pesannya apa? Kenapa sih sampai kita berhutang? Ternyata sholat kita berantakan. Waktu kecil saya diceritain sama orang tua, nggak usah ente pada nyari dalilnya. Ini mah cerita dari orang tua saya. Katanya ntar kalau di kuburan ada ular namanya Sujaul Aqra. Yang pada sholat yang nggak benar nih ular bebelit, ya akan membelit kita semua. Kepalanya itu 16 atau 17 gitu. Nah satu kepalanya nyelos ke alam dunia. Nah satu kepalanya ini bentuknya adalah hutang dan kesulitan kita, permasalahan tidak pernah selesai silih berganti datangnya. Karena kita punya urusan di urusan sholat. Maka pesan Allah apa setelah sebabnya kita ketemu? Oh kita punya utang karena utang kita punya utang sebabnya kita sholatnya nggak benar. Nah tinggal perubahannya apa? Sholatnya dibenerin. Gitu kan? Konsentrasi nggak usah ke solusi. Ini aja dulu. Ntar lama-lama selesai. Ini ente terimain. Lalu ininya ente jalanin, ente lihat, ente nilai. Lalu akibatnya juga ente terimain. Baru seperti solusi akan datang. Solusi yang benar-benar solusi ya, bukan tutup lubang gali empang. Ente nutup 1 juta, tapi lewat kartu kredit yang 1,5 jadinya. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri, lo jadi punya musuh 2, tadinya 1 jadi 2. Iya kalau langsung kelar, kalau nggak kelar bagaimana ceritanya? Jangan begitu, udah tahan aja, antem di situ aja udah. Kalau bakalan kita bubar aja dulu. Kita bilang sama bini kita, maaf ya deh, abang disuruh cerai. Iya bang, gimana? Satu sisi emak, satu sisi abang. Tapi lu gak kedemenan kan cerai sama gue? Enggak bang, saya sih pengennya nemenin abang aja. Tapi bang gimana? Ya udah deh, abang janji insya Allah setahun nanti abang akan berusaha. Iya bang. Setahun? Oh udah, jalan lagi sama dia. Di sini suruh talak 3 sama orang tua, ente langsung talak 3 aja udah gak apa-apa. Oh sampai begitu, udah nih bilang terimain. Belum tentu kejadian juga. Belum tentu, emang gampang orang cerai. Susah juga orang cerai. Nggak begitu gampang ya. Nih, terima message-nya apa? Ente sholatnya nggak benar. Ya lu menjadi message dari Allah, benahin sholatnya tong. Nanti saya akan beresin utang ente. Apalagi nih di sini, ternyata ente makan duit orang. Tiap bulan 1 juta berlangsung selama 5 tahun, maka 12 kali 5 itu 60 juta bos, 60 juta. Maka di tahun ke-6 ente punya persoalan utang sebesar 60 juta rupiah. Ya udah, pesan dari Allah apa? Ya tobat makanya ya. Kalau nanti aku beresin utang kamu yang 60 juta, maka tahun ke-7 jangan sampai lagi kamu mengambil harta orang. Coba lihat perilaku orang yang tipu sana tipu sini, dia utangnya malah banyak sekali. Lalu adakan perubahan nih. Sholatnya dibenahin, yang tadinya sendiri jadi berjamaah, yang tadinya di rumah jadi di masjid, yang tadinya tidak ada sunnahnya sekarang ada sunnahnya. Senin Kamis tadinya tidak berpuasa, lalu kemudian dia berpuasa. Perubahan terjadi. Allah demen. Ini nggak usah dipikirin. Nggak sanggup ente mikirin solusi, demi Allah nggak bakal sanggup. Jadi kita harus pasrah aja. Kalau pasrah mah namanya nggak berbuat sesuatu. Ente kan tidak pasrah, ente berbuat sesuatu tapi berbuatnya bukan ke urusan solusi. Benahin ininya aja udah.